Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada sebuah video yang cukup viral tentang Bapak Pendeta Gilbert Lumindong, yang dimana dalam videonya dia katakan Yesus bukan anak Allah. Yesus adalah Allah sendiri yang telah mengosongkan dirinya dengan merendahkan diri, mengambil rupa manusia atau menjadi seorang manusia. Nah, saya sendiri tidak tahu video yang lengkapnya dan apa maksud daripada Bapak Pendeta Gilbert Lumindong sesungguhnya. Nah, tetapi kalau dilihat dari cuplikan video yang pendek yang mengatakan, yang dimana Bapak Pendeta Gilbert Lumindong mengatakan Yesus bukan anak Allah. Kalau itu benar, itu yang dia maksudkan juga sesuai dengan yang ada di video itu, bahwa Yesus bukan anak Allah, maka tentunya ini adalah sebuah kekeliruan, sebuah kesesatan. Kenapa? Karena status Tuhan Yesus sebagai anak Allah adalah status yang kekal. Status yang kekal. Bukan ketika dia menjadi seorang manusia, barulah dia mendapatkan status sebagai anak Allah. Bukan. Tetapi itu adalah status yang kekal. Kita tahu bahwa hanya ada satu Allah, tetapi ada tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tiga pribadi yang berbeda, namun tidak bisa dipisahkan. Dan status mereka ini masing-masing itu sudah ada sejak kekekalan. Bapa, statusnya sebagai Bapa sejak kekekalan. Anak, statusnya sebagai anak sejak kekekalan. Demikian juga Roh Kudus. Nah, secara khusus Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Nah, kita akan tahu bahwa ketika dikatakan anak Allah, kita jangan berpikir seperti pikiran manusia bahwa anak itu baru ada karena ada pernikahan. Bukan. Ini sudah berkali-kali dijelaskan bahwa yang dimaksud sebagai anak Allah, ya tentunya pertama Tuhan Yesus memiliki hakikat yang sama dengan Allah Bapa, yaitu ilahi, Allah. Dan yang selanjutnya, ketika dikatakan anak Allah, itu berarti Tuhan Yesus memiliki hubungan yang begitu intim, dekat dengan Allah Bapa, pribadi yang sangat dikasihi oleh Allah Bapa sejak kekekalan. Ya, bahkan dikatakan anak tunggal Allah Bapa. Nah, jadi status Tuhan Yesus sebagai anak Allah bukan ketika dia baru datang ke dalam dunia, barulah dia dapatkan statusnya sebagai anak Allah. Bukan. Tetapi itu sudah sejak kekekalan. Dari mana kita tahu? Nah, kalau kita melihat beberapa bagian firman Tuhan, saya akan memberitahukan 3 bagian saja firman Tuhan, walaupun masih banyak, tapi 3 saja cukup. Pertama di Injil Yohanes pasal pertama ayat 18. Yohanes pasal pertama ayat 18, di situ dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah secara sempurna. Tetapi anak tunggal Allah, lihat statusnya anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Sebelum dia datang ke dalam dunia, dia sudah bersama-sama dengan Allah Bapa. Itulah di Yohanes pasal 1 ayat 1. Dan dia adalah pribadi yang sangat istimewa, sangat dikasihi oleh Allah Bapa, makanya dikatakan ada di pangkuan Bapa. Nah, itu berarti apa? Ketika dikatakan anak tunggal Allah ada di pangkuan Bapa sebelumnya, itu berarti Tuhan Yesus statusnya sebagai anak bukan baru ada atau diperoleh
ketika dia menjadi seorang manusia. Tetapi sebelumnya juga, sebelum dia menjadi seorang manusia atau sejak dari kekekalan, dia statusnya sudah sebagai anak tunggal Allah. Jelas itu. Yang kedua, kalau kita melihat bagian firman Tuhan di Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Lihat di sini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah lihat, mengaruniakan atau dia memberikan anaknya. Jadi sebelum dia datang ke dalam dunia, statusnya sudah sebagai anak Allah, anak tunggal Allah, anak tunggal Allah Bapa. Status sebagai anak Allah itu sudah ada. Jadi bukan waktu dia datang ke dalam dunia barulah dia mendapatkan status sebagai anak Allah. Jadi jelas sekali Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal atau memberikan anak yang tunggal. Artinya Tuhan Yesus dia adalah anak Allah sejak dari kekekalan. Satu bagian firman Tuhan lagi, Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah tiba waktunya, genaplah waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Allah mengutus anaknya. Lihat. Jadi sebelumnya Tuhan Yesus sudah punya status atau dipanggil atau disebut sebagai anak Allah, dan Bapa mengutus anaknya ini untuk datang ke dalam dunia. Jadi bukan menjadi anaknya atau baru dia menjadi anaknya ketika dia datang ke dalam dunia, tetapi dia sudah memiliki status sebagai anak Allah ya sebelum dunia dijadikan atau sejak kekekalan. Jadi saudara-saudara, status sebagai Bapa, Allah Bapa, Anak, Allah Anak, dan Roh Kudus itu sudah sejak dari kekekalan. Jadi jangan sampai keliru ya. Jangan sampai kita sesat. Alkitab sudah menyatakannya dengan jelas dan itu yang kita pegang. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, Bapak Pendeta Gilbert Lumindong, kalau memang itu benar sesuai dengan apa yang kita tonton di video, mau menekankan bahwa Yesus bukan anak Allah, ya, hanya karena dia datang ke dalam dunia, dia merendahkan dirinya, tetapi dia bukan anak Allah statusnya. Yang dia maksud adalah, ya dia itu Allah sendiri, ya, tetapi status sebagai anak Allah atau sebutan sebagai anak Allah itu bukan, itu tidak benar. Maka jawaban saya itu adalah sebuah pengajaran yang keliru, pengajaran yang sesat. Nah, kalau saya melihat dari cuplikan video itu, kelihatannya Bapak Pendeta Gilbert Lumindong sedang menjelaskan Filipi pasal 2 ayat yang ke-7, yang dimana di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, ya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia atau menjadi seorang manusia, merendahkan dirinya. Nah, di situ kelihatannya Bapak Pendeta Gilbert Lumindong dia sedang menjelaskan ayat itu. Tetapi saudara-saudara, ayat itu bukan berarti mau menyatakan bahwa ketika Tuhan Yesus dia merendahkan diri menjadi seorang manusia atau mengosongkan dirinya, bukan berarti statusnya anak Allah sebelumnya ya itu tidak ada, baru ada ketika menjadi seorang manusia. Atau mungkin saja maksud Bapak Pendeta Gilbert Lumindong tidak ada yang namanya status sebagai anak Allah, walaupun Alkitab mencatat anak Allah, tapi itu bukan itu maksudnya. Apakah itu maksud daripada Bapak Pendeta Gilbert Lumindong? Saya pun kurang mengerti. Tapi Filipi pasal 2 yang ke-7 tidak ada hubungannya dan tidak mengajarkan bahwa Tuhan Yesus bukan anak Allah. Nah, kalau kita melihat Filipi pasal 2 yang ke-7, apa maksudnya? Banyak orang yang berusaha menjelaskan bahwa Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia. Apa maksudnya? Nah, maksudnya apa? Bukan Tuhan Yesus ya menghilangkan
statusnya sebagai Allah atau hakikatnya sebagai Allah atau statusnya sebagai anak Allah. Bukan. Itu tetap ada. Tetapi yang dimaksud dia mengosongkan dirinya, maksudnya adalah dia menanggalkan sementara kemuliaannya yang sepenuh-penuhnya sebagai Allah. Sekali lagi, dia menanggalkan sementara kemuliaannya yang sepenuh-penuhnya sebagai Allah. Nah, kalau kita melihat sebelum dia datang ke dalam dunia ini, kemuliaannya ya, penuh sebagai Allah, di mana dia duduk di atas takhta, dia disembah oleh para malaikat. Tetapi untuk sementara demi menebus dosa manusia, dia menanggalkan kemuliaannya ini sementara, dia merendahkan dirinya menjadi manusia ya yang terbatas. Dalam arti apa? Dia bisa merasakan kelemahan, ya, hanya tidak berdosa. Dia bisa menderita, dia bisa mati, bahkan dia dihina. Kalau sebelumnya dia penuh kemuliaan, puji-pujian, sembah sujud, tapi dengan datang ke dalam dunia, dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, tetapi hanya tidak berdosa. Dia dihina, dia dipukul, bahkan dia disalibkan dan mati ya di atas kayu salib. Jadi dia menanggalkan kemuliaannya yang sepenuh-penuhnya itu dimiliki oleh Allah atau sebagai Allah, ya, di mana dia di sorga disembah, dimuliakan, dipuji, ya. Tetapi ketika dia datang ke dalam dunia, dia menjadi pribadi yang merasakan ya kelemahan manusia, ya, hanya tidak berdosa. Ya, dia bisa lapar, dia bisa menangis, dia bisa lelah, dia bisa ya bahkan menderita, merasakan kesakitan sampai mati di atas kayu salib demi menebus dosa manusia. Jadi mengosongkan dirinya bukan meninggalkan keilahiannya atau statusnya sebagai anak Allah yaitu hilang, ya, atau hakikatnya sebagai Allah itu hilang, bukan. Tapi kemuliaan yang sepenuh-penuhnya yang dimiliki sebelumnya, ya, dia tanggalkan sementara. Ya, kalau di surga dia disembah, dipuji, dimuliakan, tidak merasakan kelemahan, ya, penderitaan atau apapun itu. Tapi ketika datang ke dalam dunia, dia merendahkan dirinya, ya, untuk sementara. Nah, jadi sekali lagi pernyataan daripada Bapak Pendeta Gilbert Lumindong tentang Yesus bukan anak Allah, kalau itu benar maksud daripada Bapak Pendeta Gilbert Lumindong, maka itu adalah pengajaran yang salah atau keliru, karena status sebagai anak Allah itu sejak dari kekekalan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.